Baik, para mahasiswa sekalian, kita akan masuk ke dalam pembahasan ini ya, momen dan gaya. Ini mohon maaf nih ya, karena ternyata kita harus lebih cepat, jadi saya akan coba jelaskan cepat. Kita ada 3 bab, ya. Ini baru bab satunya, jadi bab 2 nanti statika 2, habis itu bab 3. Nah, mohon saya akan jelaskan agak cepat ya. Mohon juga bantuannya untuk bisa ini. Nanti saya nggak tahu ya, asisten Mbak Ayu ada nggak ya sini, Mbak Ayu? Ayu asisten. Asisten nanti akan coba upload juga bahan-bahan ini di ini ya, di mana di Tab eh, 20, tab 21 Pak, apa? di LMS Oh tab, ya, LMS. Ya ya, di tab 2 tab 19 ya. eh, tab 21 29 Mas ya? 21 Pak. 21 ya. Oke, nanti akan di-upload sana. Saya juga akan taruh juga lah di EduNext atau apa. Jadi silakan kalau yang ingin ngambil di mana untuk bisa memanfaatkan. Oke, jadi rencananya begini, saya akan jelaskan hari ini, kemudian Jumat juga masuk penjelasan. Nanti saya kasih PR hari ini ya, tolong dikerjakan, dikumpulkan hari Jumat. Nanti penjelasan PR-nya itu akan dilakukan oleh asisten hari Jumat di jam kedua. Nah, minggu depan saya jelasin lagi. Nah, karena selain kita harus tes nih minggu depan gitu ya, bab 1, 2, 3. Jadi nanti kita lihat lah, kalaupun nggak terkejar, minggu depannya lagi aja tesnya, begitu ya. Tapi barangkali akan mengambil jadwal Anda di yang lainnya gitu. Jadi nanti silahkan di akhir kuliah kita akan diskusikan jadwal kosongnya untuk minggu depan. Oke, kita masuk ke momen dan gaya ini. Eh, Jadi pertama-tama kita coba merefresh lagi ya konsep untuk memindahkan posisi gaya yang terjadi pada suatu benda kaku dua dimensi. Jadi sebagaimana kita ketahui, suatu gaya yang terjadi pada suatu benda kaku gitu ya, itu dapat dipindahkan ke titik lainnya. Dapat dipindahkan ke titik lainnya. Nah, hal ini dilakukan, pemindahan itu bisa dilakukan. Syaratnya adalah gaya yang terjadi dipindahkan pada garis yang searah dengan gaya yang bekerja tersebut. Jadi contohnya, gaya mendorong suatu mobil dari belakang itu dapat digantikan dengan gaya yang menarik dari depan. Jadi nggak ada masalah gitu kan. Selama besar gayanya sama, apakah itu dari depan atau dari belakang, itu akan dianggap sebagai suatu hal yang sama, sejenis. Gitu. Nah, dalam tinjauan mekanika itu perbedaan itu ya dari depan atau belakang itu tidak mengakibatkan perubahan karena mobil tersebut dianggap sebagai benda kaku. Sehingga seluruh partikel dari mobil tersebut akan bergerak bersamaan. Jadi tidak memperdulikan dari mana asal gaya tersebut. Nah, meskipun begitu, perlu diperhatikan bahwa pemindahan lokasi gaya itu harus berada pada garis yang paralel dengan arah gaya yang terjadi. Ini perlu diperhatikan karena pemindahan gaya yang sembarangan dapat mengubah besar momen yang dialami oleh masing-masing partikel sehingga mengubah keadaan gaya dan momen yang terjadi. Jadi tentu tidak bisa sembarangan gitu ya, harus arahnya harus diketahui juga. Nah ini oleh karena itu apabila kita ingin memindahkan gaya yang terjadi pada lokasi yang tidak searah dengan arah gaya, maka kita perlu mempertimbangkan perubahan momen dan gaya yang terjadi pada partikel tersebut. Pada contoh di atas, gaya F yang terjadi pada partikel A itu dapat dijelaskan sebagai suatu gaya dan momen yang terjadi pada titik O juga. Jadi gambar ini dengan gambar ini ya bisa dinyatakan sebagai suatu kesamaan ya. Ini tiga hal ini sama begitu ya.
Nah, pertukaran itu dapat dilakukan dengan pertama-tama menggambar suatu gaya-gaya yang saling menghilangkan pada partikel O. Apabila sekarang kita pusatkan perhatian kita pada partikel O, ya, kita jadikan O ini sebagai senternya, maka kita dapat melihat bahwa partikel O itu mengalami suatu gaya dan momen sebesar MO dan F juga, gitu. Hal ini menunjukkan bahwa konsep ini ya menunjukkan kita dapat menukarkan gaya, yang mempertukarkan gaya yang dialami oleh suatu partikel ke partikel lain. Jadi gaya itu bekerja, tapi dia bisa juga bekerja di titik yang lain gitu, dalam suatu kumpulan partikel atau benda yang sama. Untuk kasus 3 dimensi gitu ya. Jadi seperti itu, bahwa gaya dapat dipertukarkan atau dipindahkan sepanjang dia masih mewakili satu entitas yang sama. Nah, kedua konsep pada halaman tadi yang sebelumnya kita sudah jelaskan, itu dapat juga diterapkan untuk sistem-sistem mekanika yang lebih rumit. Seperti ini begitu ya, konsep mekanika yang lebih rumit. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa resultan gaya dan resultan momen yang dialami oleh setiap partikel itu harus selalu bernilai sama. Jadi tidak boleh mengurangi atau menambahkan. Artinya adalah bahwa setiap pengubahan representasi momen dan gaya yang dialami oleh suatu benda itu tentu tidak diperbolehkan mengubah sigma F gitu ya dan sigma M yang dialami oleh setiap partikel. Jadi kuncinya di sini gitu ya. Dia bisa saja berpindah-pindah gitu ya. Ini ada 3 F1, F2, F3 itu dapat dipindahkan sebagai FR sigmanya gitu. Nah, asal sigma FR-nya itu berarti sigmanya. Jadi dia tidak boleh berubah nilainya, termasuk juga momennya. Jadi itu pengertian dasar dari resultan gaya dan momen. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana contoh penyederhanaan diagram gaya dan momen yang dialami oleh suatu batang ya, I-beam gitu ya, batang vertikal. Pada gambar yang kiri ya, kita lihat bagaimana ada 3 komponen gaya yang terjadi pada lokasi yang berbeda-beda. Penyederhanaan akhirnya bisa kita lakukan dengan memindahkan ketiga gaya dan momen semula pada lokasi O semuanya. Sehingga analisis mekanika dari sumber tersebut dapat dilakukan dengan lebih. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan atau bisa kita lakukan proses analisis berikutnya karena dia bekerja pada satu titik sentral yang sama. Nah, kemudian ini contoh ya latihan. Silakan di-capture ya. Ini PR, silakan dibuat PR, nanti dikerjakan dengan ditambah PR yang akan dikirim ke TF 2020 ya. Oke ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada konsep kesetimbangan benda tegar. Oke. Nah, kesetimbangan benda tegar itu merupakan keadaan di mana suatu benda tidak mengalami percepatan translasional maupun rotasional. Jadi dia setimbang, tidak ada percepatan dari sisi translasi maupun rotasi. Kondisi ini cukup berbeda dengan kesetimbangan yang terjadi pada suatu partikel ya. Kalau sebelumnya kita banyak lebih ke partikel. Untuk partikel, gaya-gaya yang terjadi itu tentu hanya dapat menyebabkan akselerasi translasional tanpa translasi rotasional. Hal ini terjadi karena seluruh gaya yang bekerja pada suatu partikel itu tentu berpusat pada satu titik atau disebut kita kenal sebagai konkuren. Nah, kondisi ini tentu akan mengakibatkan tidak ada momen yang terjadi karena konkuren tadi. Nah, pada kenyataannya kan tidak seperti itu. Suatu benda yang terdiri atas beberapa partikel sehingga kemudian dia menjadi suatu benda tegar itu dapat mengalami momen sehingga untuk mengalami kesetimbangan sehingga bisa terjadi proses kesetimbangan mekanik. Nah,
analisis mengenai kesetimbangan mekanik, resultan gaya, dan momen yang dialami oleh setiap partikel dalam benda tersebut itu juga harus bernilai 0 ya, karena dia terjadi kesetimbangan. Jadi seperti itu gitu ya. Bagaimana konsep kesetimbangan benda tegar. Jadi tidak ada, saya ulangi, tidak ada translasi dan tidak ada rotasi. Nah ini merupakan contoh proses atau bagaimana tahapan proses pemecahan masalah kesetimbangan benda tegar. Jadi untuk dapat memecahkan permasalahan dari kesetimbangan benda tegar ini, ada satu prosedur ya yang mohon bisa diikuti ini supaya tidak ada yang terlewat lah kira-kira begitu. Jadi prosedur ini cukup membantu kalau kita bisa mengikuti prosesnya. Pertama-tama yang perlu kalian lakukan itu adalah menyusun suatu model ideal dari sistem fisik yang sedang ditinjau. Dari model ideal itu, jadi ada satu model idealnya gitu ya. Ini seperti yang ada di gambar tengah ini gitu. Kita buat semuanya secara ideal. Nah, dari model ideal itu, maka kita perlu menyoroti satu komponen dari sistem tersebut dan membentuk free body diagram dari benda tegar tersebut ya. Jadi kita buat free body diagram. Dari free body diagram yang terbentuk, kemudian kita bisa menganalisis keseimbangan dari benda tegar tersebut menggunakan hukum-hukum Newton seperti gambar yang kanan ini. Gitu. Jadi prosesnya begitu ya kira-kira ya. Ya ini untuk sebagai gambaran aja supaya kita lebih enak gitu ya, yang tengah ini. Itu jadi tahapan-tahapannya, membuat model ideal, free body diagramnya seperti apa, dan kemudian persamaan kesetimbangannya bagaimana. Nah, ini contoh yang bisa kita lihat. Ini sebagai refresh saja tentang free body diagram. Free body diagram itu adalah sketsa suatu benda tegar yang menyusun suatu sistem fisik yang mencakup gaya-gaya yang terjadi pada komponen tersebut. Jadi gaya-gayanya semuanya kita gambarkan, masukkan ke dalam free body diagram ini. Nah, untuk menggambarnya kita perlu memilih komponen yang akan kita tinjau, kemudian menggantikan setiap penyangga dan beban dengan gaya-gaya. Jadi beban apa yang tidak perlu kita gantikan dengan gaya-gaya. Termasuk juga momen yang bekerja pada bagian tersebut itu perlu kita gambarkan juga supaya tidak ada yang tertinggal. Nah, contoh ini yang kalian sedang lihat itu terdapat suatu sistem yang disangga oleh dua buah penyangga dan mengalami tipe 3 pembebanan. Jadi ada 3 titik beban yang bekerja pada tiang ini begitu. Nah, free body diagram dari sistem tersebut itu menggantikan 2 buah penyangga dengan 2 buah gaya eksternal yang bekerja pada batang tersebut. Jadi kira-kira seperti itu ya. Ini merefresh, pasti kalian juga masih ingat catatan-catatan ini ketika TPB atau SMA gitu. Nah, ini beberapa contoh suatu sistem fisik ya. Kita perlu menyadari juga bahwa pada suatu sistem fisik terdapat beberapa jenis komponen penyangga yang dapat mendukung suatu benda tegar. Setiap jenis komponen penyangga ya ini itu akan memiliki sifat dan bentuk gaya eksternal yang berbeda satu dengan lainnya. Nah, ini contohnya adalah jenis-jenis penyangga atau penghubung. Itu contohnya bisa seperti ini gitu ya. Satu hal yang dapat diperhatikan adalah bahwa setiap penyangga itu akan menentukan jumlah variabel gaya yang perlu dicari dari sistem untuk dapat menentukan keseimbangan mekanik. Jadi begitu ada penyangga, maka dia berarti kita asumsikan atau kita konversi dia menjadi satu gaya yang akan ditinjau. Nah, jumlah gaya-gaya yang tidak diketahui dijelaskan pada kolom number unknown. Oke, jadi itu ya contohnya free body diagram seperti ini. Nanti silakan bisa dibaca-baca.
Nah, khusus ini daftar penyangga yang nah ini daftar penyangga yang Anda sedang lihat ini, gitu ya. Sesungguhnya berbeda dengan jenis-jenis penyangga pada 2 slide sebelumnya, yang hanya memiliki satu variabel gaya yang tidak diketahui. Nah, kalau ini ada beberapa jenis ya, ada 3 jenis penyangga itu memiliki 2 variabel gaya yang tidak diketahui, sehingga perlu analisis kesetimbangan mekanik yang sedikit rumit ya. Perlu dibuat persamaannya. Jadi kalau dia ada 2 variabel ya berarti harus ada 2 persamaan gitu ya supaya dia bisa kita pecahkan. Oke, kemudian nah ini ya, ini juga suatu sketsa free body diagram gitu ya. Nah, dengan menggunakan data tadi ya, nah jadi makanya itu perlu Anda perhatikan, Anda perlu cermati nanti ketika ujian juga atau ketika tes barangkali open book ya, sehingga Anda bisa tahu persamaan dari setiap penyangga itu seperti apa. Nah, dengan menggunakan jenis-jenis penyangga dari slide yang tadi, maka kalian semua bisa mencoba menganalisis ya bersama free body diagram yang sedang Anda lihat di slide ini. Nah, pada slide ini terdapat beberapa contoh penggambaran free body diagram dengan menggantikan penyangga yang ada sesuai dengan gaya-gaya yang bekerja pada penyangga tersebut. Ini contoh gitu ya. Kemudian kita masuk kepada kesetimbangan gaya. Dari free body diagram tadi yang sudah kita sama-sama coba bahas atau cermati, maka kita dapat menentukan solusi dari kesetimbangan mekanik dari suatu sistem yang ada. Apabila hanya terdapat 2 buah gaya yang bekerja pada suatu benda tegar, maka syarat untuk benda tersebut bisa berada pada keadaan kesetimbangan jika 2 gaya tersebut ya, itu yang pertama memiliki magnitudo yang sama. Jadi besar magnitudenya sama. Jadi kalau ada satu benda tegar, kemudian ada free body diagram, ada 2 buah gaya yang bekerja, gitu ya. Maka dia bisa setimbang kalau magnitudo yang sama atau bekerja dalam arah yang berlawanan. Ya, 2 gaya tersebut bekerja pada arah yang berlawanan dan memiliki garis aksi yang sama, yaitu apabila arah dari gaya yang bekerja berada pada garis yang menghubungkan 2 titik di mana gaya-gaya itu bekerja. Jadi memang gayanya itu harus sesuai begitu ya, harus sesuai. Nah, kasus kesetimbangan 2 gaya itu diilustrasikan bisa diilustrasikan seperti gambar-gambar yang Anda sedang lihat begitu ya. Untuk kasus pertama, meskipun besar kedua gaya sama, kedua gaya memiliki arah yang tidak berlawanan. Gitu ya. Jadi nggak berlawanan 100% sehingga dia arahnya masih resultante. Untuk kasus kedua, meskipun besar kedua gaya sama dan arahnya berlawanan, kedua gaya tidak berada pada garis aksi yang sama gitu. Jadi dia ya nggak pada garis aksi yang sama sehingga suatu saat dia akan beririsan lah kalau arahnya tidak identik. Nah, ketiga syarat kesetimbangan terpenuhi sehingga kasus ketiga berada pada kesetimbangan mekanis yang ini ya. Oke, itu bagian berikutnya. Nah, ini ya. Apabila terdapat 3 buah gaya yang bekerja pada suatu sistem fisis, ya, selain kesetimbangan resultan gaya, perlu diperhatikan mengenai kesetimbangan momen yang terjadi pada benda tegar tersebut. Jadi selain memang gaya, momennya kayak gimana? Kesetimbangan momen itu hanya bisa kita capai apabila ketiga gaya tersebut paralel atau bersifat konkuren, yaitu apa artinya konkuren? Yaitu perpanjangan dari ketiga gaya tersebut akan menolong di satu titik yang sama. Jadi pada akhirnya dia akan berkumpul gitu. Nah, sketsa pada gambar di atas itu adalah ilustrasi dari gaya-gaya yang paralel, sementara sketsa pada gambar di bawah ya
itu menunjukkan ilustrasi dari gaya-gaya yang konkuren di titik nol. Nah, ini berikutnya redundant constraint dan apa nih? Improper constraint. Ya. Nah, ini constraint dan statistical determinasi. Jadi pembahasan ini ya, ini sebenarnya bagian akhir dari pembahasan di bab ini, subbab ini. Terdapat satu konsep juga ya dalam pembahasan mengenai kesetimbangan benar tegar, itu terdapat satu konsep juga mengenai redundant dan improper constraint. Redundant itu atau redundant constraint adalah kondisi di mana terdapat lebih banyak penyangga daripada yang dibutuhkan. Jadi over force gitu ya, gayanya terlalu banyak gitu. Penyangganya terlalu banyak. Itu namanya redundant constraint. Contoh pada gambar yang Anda sedang saksikan, apabila penyangga A dihilangkan, gitu ya, sistem tersebut masih dapat mengalami kesetimbangan mekanis. Jadi sebenarnya itu kan ada A, B, C, gitu ya. Ya sebenarnya udah cukup gitu. B dan C itu udah bisa setimbang. Gitu. Tapi kenapa masih ada A? Ini yang disebut sebagai statistical indeterminacy. Yang itu yang disebut sebagai redundant constraint, gitu ya. Nah, kondisi redundant constraint itu dapat menyebabkan statistical indeterminacy. Ya, apa itu statistical indeterminacy? Kondisi di mana gaya yang dialami oleh setiap penyangga menjadi gaya yang dialami oleh suatu penyangga ya itu menjadi tidak dapat ditentukan tanpa mempertimbangkan deformasi yang dialaminya, yang terjadi pada benda tegak tersebut. Nah, sebenarnya sih secara matematis, kondisi statistical indeterminacy ini bisa terjadi karena terdapat lebih banyak gaya yang tidak diketahui daripada persamaan kesetimbangan yang ada. Jadi over force ya. Jadi sebenarnya dengan beberapa gaya juga udah bisa solve, tapi ini banyak ini gitu. Sehingga justru kadang-kadang solusinya berbeda-beda gitu ya. Mana yang tergantung yang kita tinjau. Karena memang sebenarnya dia sudah redundant constraint. Jadi ada keterulangan gitu ya, redundant. Nah, untuk membuktikan kondisi redundant constraint ini, silakan ya para mahasiswa sekalian dapat menyusun persamaan keseimbangan dari ini dan dengan jumlah persamaan terhadap variabel yang tidak diketahui. Jadi biasanya ya lebih banyak gitu variabel yang bekerja. Nah, kalau improper constraint itu keadaan di mana penyangga yang menyusun suatu sistem tidak didesain dengan baik, desainnya kurang baik sehingga terdapat beberapa skenario beban yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan mekanik pada sistem tersebut. Nah, pada ilustrasi terdapat suatu sistem yang disusun oleh penyangga ball dan soket. Ya. Apabila gaya diberikan, kalau ada gaya yang bekerja searah dengan sumbu Y, gitu ya, sistem ini akan bisa menahan beban. Nah, namun apabila gaya yang terjadi pada seperti pada gambar di atas ini, gambar yang sedang ditampilkan ini, maka sistem akan menjadi tidak stabil. Jadi kalau terlalu banyak gaya akhirnya saling menghilangkan dan dia tidak membuat stabil. Bisa jadi dia awalnya sudah stabil. Itu penjelasan mengenai redundant dan improper constraint. Nah, berikutnya adalah mengenai analisa struktur. Ya, kita masuk ke dalam analisa struktur. Nah, struktur pada gambar yang sedang Anda lihat, ini merupakan struktur yang sering kita jumpai ya, temui pada jembatan-jembatan maupun bangunan-bangunan. Di dak dan sebagainya. Atau di kanopi begitu ya.
Nah, struktur yang tersusun oleh beberapa elemen batang seperti yang dapat dilihat itu dikenal sebagai trus. Nah, terdapat beberapa metode untuk dapat menganalisis kesetimbangan mekanis dari suatu benda, dari suatu trus, yaitu metode sambungan dan metode bagian. Dalam analisis metode sambungan, kalau kita menganalisis sambungan, kita bisa memfokuskan perhatiannya pada gaya-gaya yang bekerja pada suatu sambungan yang terdapat pada sistem tersebut. Nah, biasanya untuk diperlukan pengetahuan atau pemahaman kita terhadap beberapa gaya yang tidak diketahui, sehingga kita atau Anda bisa menarik kesimpulan mengenai gaya-gaya internal lain yang bekerja pada sambungan tersebut. Nah, contohnya trus yang dibebani 500 Newton gitu ya. Seperti gambar yang di kanan atas ini gitu ya. Sebentar. Ya. Terus pada sambungan 500 Newton pada gambar titik B gitu ya. Itu merupakan dari gaya yang 500 Newton ini pada B, ini merupakan titik terbaik untuk bisa melakukan analisis sambungan. Kenapa? Karena pada sambungan B ya terdapat telah kita ketahui salah satu gaya yang bekerja pada titik tersebut, yaitu 500 Newton tadi. Dari free body diagram, kemudian kita susun free body diagramnya seperti yang gambar kanan atas ini gitu ya. Nah, dari free body diagram yang kemudian kita susun, kita buat, maka kita bisa menentukan besar gaya-gaya lain yang terjadi pada sambungan B. Ya kan, B ditarik ke C juga ada, B ditarik ke A juga ada, B bertegak lurus juga ada. Nah, ini bisa akhirnya kita buat analisis kesetimbangan mekanisnya. Setelah beberapa gaya yang tidak diketahui sebelumnya, kita masukkan, kita tentukan, maka dapat ditentukan besar gaya-gaya lain ya, yang bekerja pada sambungan yang lainnya juga gitu ya. Melalui kita bisa tanyakan informasi-informasi dari yang telah didapatkan, sehingga pada akhirnya seluruh gaya yang bekerja pada struktur trus tersebut dapat ditentukan. Jadi gaya-gaya yang ini kita bisa turunkan, kalau belum ada besarannya kita cek besarannya gimana dan seterusnya, sehingga lama-lama analisis sambungan-sambungan ya, metode trus itu bisa kita lakukan. Jadi memang kalau ada banyak sambungan kita pilih aja satu, apalagi sambungannya berulang ya. Nah, tapi gaya ini sebenarnya kan dipengaruhi oleh beban-beban yang lain. Nah, yang penting adalah variabelnya tidak ada yang tidak masuk, karena begitu variabel tidak masuk berarti akan terjadi kesalahan analisis. Nah, ini berbeda dengan metode sambungan ya. Metode bagian, kalau ini metode bagian ya, itu akan berfokus pada beberapa elemen yang menyusun suatu trus. Apabila kita bisa melakukan dengan memotong bagian dari struktur dan menggantinya dengan gaya yang seharusnya diberikan oleh bagian yang dipotong itu. Jadi kita potong aja gayanya, kemudian tapi gayanya tidak hilang gitu. Bagian yang dipotong itu digantikan oleh gayanya itu. Nah, setelah itu kita bisa susun free body diagramnya, maka kita bisa menentukan gaya-gaya yang tidak diketahui sebelumnya. Nah, melalui informasi gaya-gaya tersebut, seluruh gaya yang bekerja pada trus akhirnya harusnya bisa kita buat solusinya atau cari besarannya. Nah, meskipun begitu ada hal yang perlu kita perhatikan kalau terkait metode bagian ini gitu ya. Terdapat kesamaan dari kedua, ada kesamaannya ya antara yang tadi dan yang sekarang, metode sambungan, metode bagian. Apa itu? Kedua metode ini itu merupakan atau melakukan proses analisis dengan membuat free body diagram. Ya. Jadi kita memang harus membuat free body diagram, dan ini jangan sampai tidak ada yang tidak masuk ke dalam free body diagram. Nah, setelah itu kita bisa mengamati lagi gaya-gaya yang harusnya ada di dalam
terus ini gitu ya, gaya-gaya eksternal. Nah, dari situ kita perlu menentukan bagian atau sambungan mana yang ingin kita tinjau untuk mendapatkan besar gaya yang kita bisa ingin amati. Oke, nah ini contoh ya. Ya sebenarnya sama intinya, keseimbangan benda statis, tapi ini sedikit kompleks gitu ya. Kemudian, nah ini sebenarnya sih case-case yang mungkin terjadi lah intinya ya. Nah ini apa nih? Nah untuk kita bisa melatih konsep yang sudah kita bahas barusan, case yang sedang Anda lihat ya, itu merupakan contoh soal yang bisa kita yang bisa Anda latih lah kalau ingin mengerjakannya. Jadi silahkan ini di foto juga gitu ya. Jadi silahkan dicari gaya yang bekerja pada batang AB. Langkah pertama itu kita perlu membuat free body diagram dari sistem yang tinjau. Silakan boleh kalau mau mengerjakan gitu ya. Saya tunggu 5 menit. Silakan. Coret-coret aja, nggak usah dikumpulin. Cuman Anda harus coba coret-coret gitu. Silakan ya. Oke. Silahkan ya, dicoret-coret aja. Nggak dikumpulkan, tetapi sebaiknya Anda lakukan supaya, karena ini kuliah ini termasuk kuliah yang apa ya, sifatnya membutuhkan latihan lah kira-kira begitu ya. Selain pemahaman, jadi pemahamannya bisa lebih baik ketika kita sudah mengerjakan soal begitu kira-kira. Anda bertemu dengan case-case yang ada. Ada yang udah selesai? Yang udah selesai, silakan bisa apa ya? Yang bekerja batang AB. Bisa ketik di chat berapa ininya, apa? Berapa nilainya? Ada? Udah selesai? Ayo biar ini. Biar nggak saya doang yang terangin. Ada yang udah selesai? Atau bilang juga berapa gaya AB? Iya, jawabannya 60 Newton ya. Nah, ini penjelasannya. Nanti untuk soal-soal nanti Mbak Ayu yang akan coba bahas. Nah, ini ada soal yang kedua nih. Berapa gaya pada batang BE dan CE? Saya kasih waktu ya. 3 menit, silakan. 4 menit lah, 4 menit harusnya bisa selesai. Silakan. Kalau di kelas sih yang udah selesai maju ke depan menjelaskan kepada teman-temannya. Tapi ini karena bukan di kelas. Nah, kalau ada yang udah selesai, coret-coret, nanti dipajang di sini. Silakan menjelaskan gitu ya. Coba, ada nggak? Saya kasih waktu ya, 5 menit. Kalau bisa adalah 1 orang, masa nggak ada.
Tunggu, silakan dicoba dulu. Ini agak sedikit lebih rumit, Yang bekerja pada batang BE. Yang udah ini bisa ada jawabannya ya. Silahkan ya, kabarin atau raise hand. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Berarti kalau yang saya tangkap, ini kita ngerjainnya pakai statika aja, Pak. Nanti pilih satu betul. gitu. Kita memang statika, betul. Masih statika. Masih bingung ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Ya, makanya memang perlu banyak latihan ya. Perlu banyak latihan, tapi karena waktunya mepet, saya tentu nggak bisa jelaskan detail gitu. Jadi saya harap ini. Oke, kalau begitu ini nanti siang saya upload ya. Ini ada latihan soalnya, ada jawabannya. Kalian coba-coba ya. Kemudian setelah ini nanti kalian ini juga tadi saya mau kirain pada bisa ada jawabannya, tapi ini sudah ada jawabannya semua di sini. Kalian bisa pelajari. Nanti apa? Nanti hari Jumat ya, tolong dikumpulkan PR-nya pagi-pagi jam 8 ya, antara jam 7.30 kita kan kelas jam 7.30 sampai jam 9. Antara jam 7.30 sampai jam 8 tolong dikirim ke emailnya, nanti ada ya di tulisan PR-nya yang saya upload. Saya minta ketua kelas dong, mungkin satu orang supaya kalau ada apa-apa saya bisa WA, nggak apa-apa ya pakai WA kan? Ketua kelasnya siapa ya? Kelas 2 saya, Pak. Oh, satu orang aja lah. Kamu siapa nih? Saya Oke. Mesanogra, Pak. Siapa? Mesanogra 057. Oh ya. Oke, saya chat ya. Kamu WA ke saya ya. Ini nomor saya nih. Nah, nanti ini sih apa? Kalau ada apa-apa saya takutnya apa? Saya uploadnya bermasalah ya nanti karena ini banyak nih platformnya, ada TF 2019, ada apa? EduNext, ada MS Team gitu ya nanti. Tapi saya akan coba tiga-tiganya itu akan saya upload gitu PR-nya. Oke. Pak, TF 2021 Pak, kalau 19 kita nggak pakai. Sorry. TF 2021. Oke, saya akan kirim juga ke TF 2021. Kalau misalnya Bapak lupa upload, kita mengingatkan lewat WhatsApp juga ya Pak? Ya, boleh. Atau ntar ya betul. Tolong saya diingatkan ya. Oke, begitu dulu hari ini karena hari ini 1 jam. Jadi silakan ini 3 soal ini dipelajari gitu ya. Contoh 3 soal ini menjadi pembelajaran. Nah, PR-nya tadi ada 1 soal ya yang nanti di halaman ini juga. Kemudian 1 lagi ada 5 soal lagi itu akan diposting di itu. Oke, jadi saya punya tugas memposting materi ini dan PR. Oke, begitu ya. Kita cukupkan sampai di sini. Mohon kerjasamanya karena ini sekali lagi ini mata kuliah ini mata kuliah yang pemahamannya bisa muncul kalau kita sudah mengerjakan begitu. Jadi kalau hanya baca-baca saja biasanya masih kurang. Jadi saya harap semuanya bisa mengerjakan PR-nya gitu, dan ya nanti tesnya juga nggak jauh-jauh lah dari itu. Oke ya, kita cukup sampai sini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi hari Jumat.